Sobat Wow, udah di Italia lagi nih, hehe. Pernah ngeliat rumah yang ada di Italia nggak sih? Secara kasat mata pasti sama aja. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, pasti Sobat Wow keheranan deh. Karena ada beberapa spot yang cuman ada di rumah Italia karena beda kultur dan juga musim di benua Eropa. Di episode kali ini aku bakal kasih tahu ke Sobat Wow di rumah apa perbedaan yang ada di kebanyakan rumah Italia. Kepo nggak sih Sob? Sini aku kasih lihat. Nah, ini yang mau aku tunjukin salah satunya. Jadi ini namanya citofono atau kalau kita kayak bel kayak gitunya. Ini nama kita, jadi ini nama keluarga yang lain, apartemen yang lain. Jadi kalau kita pencet ini nanti ibuku bisa lihat videonya ya di luar. Kayak sebentar ya, coba ya. Dan kita bisa dengar suaranya nanti. Siapa? Ya, ayah Beyonce, Tici Parai. Please open the door. Buka pintunya. Nah, begini kalau di Italia itu kebanyakan udah open space semuanya ya, open space. Jadi dari dapur ke ruang tamu mereka nyatu. Kumaha, alus tuh Sob. Rumah dengan luas 150 meter persegi ini udah ku tempati selama 1 tahun. Dan punya beberapa perbedaan dari rumah yang ada di Indonesia. Kita sisir dari dapur, salah satu tempat favorit aku buat masak-masak sama mamaku. Perbedaan pertama ada di kompor yang kugunakan di rumah ini. Buat masak, aku pakai gas metanol yang udah terkoneksi langsung dari pusatnya. Kedua, ada macam-macam tempat sampah karena di Itali semua sampah harus dibedain berdasarkan kategori Sob. Kayak sampah plastik, sampah kertas, sampah beling, dan juga sampah dari makanan. Nah, abis itu ada barang yang wajib ada di dapur kesayanganku. Nah, barang yang wajib di dapur orang Italia, kalau kita mah di Sunda mah kudu aya langseng gitunya. Di Sumatera mah harus ada kayu bakar atau puntung. Nah, di sini mereka itu punya boiler dan oven. Nah, kalau untuk orang Indonesia ini ya, ini kesayangan ini. Kumaha Sadayana, tertarik tinggal di Italia? Itu baru satu perbedaan aja loh yang aku kasih tahu. Sini lihat lagi ke dalam rumah. Ada sesuatu yang mau aku unjukin ke Sobat Wow di rumah, yaitu penghangat ruangan. Kayak gimana bentuknya? Nah, penghangat ini asalnya dari mana? Jadi dari air panas. Jadi ada mesinnya di luar, nanti aku liatin. Mesinnya itu, air itu masuk ke dalam sini. Ini ada dalam sini masuk airnya. Jadi dalam mesin ini dia kayak berproses gitu menjadi uap ya atau apa, pokoknya menghangatkan mesin ini. Jadi semuanya tuh jadi panas gitu, jadi anget rumahnya. Selain penghangat ruangan, ada satu barang penting yang wajib ada di hampir semua warga Italia pas ngadepin musim dingin. Jadi kalau musim dingin mereka itu punya penghangat nih, penghangat buat kasur. Ini tuh mesinnya, kalau kita nyalain kita bisa atur temperaturnya mau sepanas kayak gimana. Dia nyambungnya ke sini nih. Nah, ini dia, jadi kayak begini ya. Ini si penghangat kasur ini dah. Alirannya tuh masuk ke sini, kita bisa copotin. Kalau dipegang nanti aku keserum terus bisa mautnya. Dia itu pokoknya aman, jadi nggak akan kita itu kesetrum ya, nggak akan kita itu kayak gimana ya, maksudnya itu kalaupun kena air, kena apa, misalkan kita tidur ilernya tuh 2 liter kayak gitu, tenanaun. Pokoknya mah kudu aya penghangat kasur kayak gini ya Sob. Karena kalau nggak pakai, suhu udara di Itali pada musim dingin bisa sampai minus 15 derajat. Kebayang nggak sih dinginnya? Kayak tidur di atas balok es. Masih ada lagi nih Sob, perbedaan lain yang ada di rumahku di Italia. Kepo nggak? Sini aku kasih tahu.
Ini yang bedanya ya WC-nya. WC-nya mereka punya WC ini sama kayak di kita juga punya ya WC duduk ini. Tapi mereka habis pup nanti mereka bersihinnya itu pakai tisu dulu, pakai tisu toilet. Habis itu mereka pindah ke bidet. Bidet ini adalah buat cuci pakai sabun dan pakai handuk. Nanti habis itu handuknya masing-masing beda ya, buat mandi juga buat cuci tangan mereka handuknya beda. Nah ini juga di setiap kamar mandi mereka itu punya ini kayak itu alat emergency. Kalau kita jatuh dari kamar mandi kita bisa tarik ini, jadi kedengeran di sana. Kita kan nggak bisa teriak-teriak, jadi berarti itu emergency. Jadi orang bisa cek kita dari luar gitu ya. Kalau kita jatuh dari kamar mandi, amit-amit, nauzubillah, jangan sampai ya. Nah, setiap rumah di Italia itu mereka punya kayak aku nggak tahu apa namanya ini. Jadi buat nutupin pintu dan jendela. Karena apa? Karena kalau musim panas di sini tuh jam 9 malam itu masih terang ya, masih ada matahari. Jadi matahari itu nggak masuk ke dalam gitu. Jadi kayak kalau yang mau tidur duluan atau yang mau bangun pagi duluan juga masih tetap gelap gitu ya, kayak masih malam. Ulala, mantep gak sob? Ya beginilah rumah yang ada di Italia. Gak banyak hunian yang dibuat satu-satu seperti di Indonesia. Kebanyakan di negara spaghetti ini rumahnya berbentuk apartemen, karena harganya terjangkau dibanding beli satu rumah yang berkisar harga 350.000 euro atau sekitar 6 miliar rupiah. Seru ngeliat rumah di Italia bareng dia si Eneng Jenaka yang lucunya tiada tara. Abis ini kita bertolak ke negara Thailand buat ngeliat surganya para pecinta thrifting. Jangan kemana-mana ya sob.